Akhirnya, bau busuk ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Mereka punya atasan yang juga suka menekan-nekan. Atasan mereka itu adalah Presiden Joko Widodo, Wakil Kepala Otorita IKN. Keduanya akhirnya resmi mengundurkan diri. Sebetulnya sudah kita dengar sejak cukup lama. Bahkan, meski awalnya memang baru beredar di kalangan terbatas, kita sudah mendengar kalau Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Doni Rahayu, dia ini sebetulnya sudah beberapa lama mengundurkan diri. Dan bahkan kabarnya dia juga sudah kembali ke perusahaan induknya, yakni Sinarmas Land di Jakarta. Adanya bau busuk dari IKN ini memang sudah lama tercium. Dan akhirnya bau busuk ini nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Hari Senin kemarin kita mengawali minggu dengan pengumuman pengunduran diri dari dua pejabat tertinggi di IKN secara sekaligus, secara serentak. Ya, secara mengherankan juga. Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, dan Pak Doni Rahayu, Wakil Kepala Otorita IKN, keduanya akhirnya resmi mengundurkan diri. Pastinya akal sehat kita mengatakan nggak mungkin nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin nggak ada yang benar-benar berbau busuk di balik pengunduran diri serentak dari kepala dan juga wakil kepala IKN ini. Pasti di balik semua ini ada masalah yang sangat besar. Mungkin saja masalah ini bahkan terkait dengan pelanggaran hukum, atau paling enggak ada potensi pelanggaran hukum yang benar-benar besar. Ini benar-benar rumit ya. Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu adalah dua orang dengan latar belakang profesional, bukan politisi. Pak Bambang Susantono memang seorang birokrat yang lama berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum. Dia ini seorang insinyur lulusan Universitas California di Berkeley. Sebelum menjadi Kepala Otorita IKN, dia bertugas sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau ADB dengan spesialisasi tugas di bidang pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Pak Doni Rahayu berlatar belakang seorang arsitek. Sebelum ditugaskan di IKN, dia menjabat sebagai Managing Director di Sinarmas Land, pengembang kawasan kota modern BSD, kawasan Bumi Serpong Damai di bagian barat Jakarta. Sebagai profesional dan insinyur tulen, pastinya Pak Bambang dan Pak Doni sadar kalau pembangunan IKN, pembangunan suatu kota baru seperti IKN, sebagaimana pembangunan wilayah lainnya, itu ada tahapan-tahapan dan juga ada standar-standar dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ada prasyarat-prasyarat teknis yang nggak bisa diterabas, nggak bisa gerusa-gerusu. Tapi masalahnya, ini nih yang tampaknya jadi sumber masalah. Masalahnya mereka punya atasan, mereka punya klien yang suka gerasa-gerusuk, mereka punya klien yang nggak sabaran. Mereka punya atasan yang benar-benar kesusu. Mereka punya atasan yang juga suka menekan-nekan. Atasan mereka itu adalah Presiden Joko Widodo dan juga menteri andalannya yang bernama Basuki Hadi Mulyono. Nah, Pak Jokowi ini benar-benar pimpinan yang sekarang ini terasa benar serba gerusa-gerusunya. Dia ingin bisa berkantor di IKN di bulan Juli besok. Dan kalau dia sudah berkantor di IKN, itu berarti beberapa menteri dan staf birokrasi pun harus segera pindah. Harus segera terbang ke Pulau Kalimantan. Pertanyaannya sekarang, apakah IKN memang benar-benar siap buat dihuni oleh seorang presiden? Ditinggali seorang presiden dengan segala keribetan protokoler dan pengamanannya. Apakah IKN sudah benar-benar siap? Tampaknya kalau kita mau jujur terhadap kondisi di lapangan, IKN ini sebetulnya sama sekali belum siap. Dan baik Pak Bambang maupun Pak Doni, mereka ini sama-sama sadar soal ini. Sebagai contoh aja nih ya, kabarnya dari selintingan kabar yang beredar, kabarnya di IKN sekarang ini ketersediaan air minum saja belum siap. Dalam perencanaannya, dalam cita-citanya, di IKN ini air ledeng
air dari keran itu harus sudah layak minum seperti di negara-negara maju. Makanya, pipa-pipa ledeng di IKN dibuat menggunakan bahan yang bisa mengalirkan air minum. Tapi masalahnya, air minum tersebut sekarang belum tersedia. Bukan cuma air minum saja, tapi air buat mandi dan bersih-bersih saja masih sulit. Nah, masalahnya kemudian, konon pipa ledeng buat air minum nggak bisa dialiri air biasa. Dia bisa rusak kalau dialiri air bersih biasa. Dia harus dialiri air yang bisa diminum. Nah, jadi gimana dong? Mungkin ini cuma satu dari banyak masalah. Satu dari beribu masalah yang sedang terjadi di IKN. 1000 masalah yang pastinya bakal bikin pusing kepala para pelaksana pembangunan di sana. Jadi, intinya sih, kita mestinya paham kalau pembangunan IKN ini nggak bisa dipaksa gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu, ada standar-standar, aturan-aturan, prosedur, dan prasyarat yang akhirnya mesti diterabas. Nah, tampaknya masalah inilah yang mendorong Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akhirnya menyerah. Mereka nggak mau mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas mereka atas proses pembangunan ibu kota baru yang serba terburu-buru ini. Bukan cuma masalah reputasi dan kredibilitas saja. Kalau di kemudian hari muncul masalah hukum, bisa dipastikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita bakal jadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Makanya, sekarang kita bisa paham kan? Kenapa mereka berdua memilih mundur saja? Akhirnya kita semua bisa paham apa yang terjadi di IKN.